Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Ayu. Nah, anak-anak, ibu akan membantu kalian untuk menjelaskan pahlawan nasional kita ya, pahlawan yang ada di Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kerajaan Buddha Hindu dan kerajaan Islam. Nah, di masing-masing setiap kerajaan itu memiliki pemimpin yang menjadi pahlawan untuk membantu kerajaannya menjadi suatu kerajaan yang jaya. Sekarang kita mau bahas sekilas tentang pahlawan yang ada di Indonesia, yang mempertahankan Indonesia dan yang berjuang bagi Indonesia saat Indonesia melawan para penjajah. Anak-anak, setiap kerajaan ataupun negara pasti memiliki pahlawan ya. Nah, pahlawan itulah yang biasanya memimpin untuk memperjuangkan kerajaan ataupun negaranya. Sekarang mari kita lihat beberapa pahlawan yang memperjuangkan Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada di ruang kelas kita. Nah, pahlawan yang pertama, Ibu Ayu akan menjelaskan ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini adalah pahlawan yang membantu Indonesia untuk melawan Belanda. Ya, dia memimpin perang Padri saat itu. Ya, perlu diketahui juga anak-anak, Tuanku Imam Bonjol ini merupakan pahlawan yang fotonya ada di uang kertas. Uang kertas nominal 5.000. Coba kamu lihat uang kertas 5.000, pasti ada gambarnya Tuanku Imam Bonjol. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Ada Pangeran Diponegoro. Nah, pangeran ini lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro ini adalah pangeran yang memimpin perang Diponegoro. Perang itu adalah perang untuk melawan Belanda. Karena Pangeran Diponegoro sudah muak sekali dengan tingkah Belanda yang tidak menghargai adat setempat. Jadi dia memimpin perang Diponegoro. Nah, selanjutnya ada seorang bapak yang berjuang dan perjuangannya itu merupakan peranan sangat penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia saat bangsa Indonesia melawan para penjajah. Nah, siapakah dia anak-anak? Ini dia ada Bapak Insinyur Soekarno ya. Bapak Soekarno ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, Bapak Soekarno ini siapa sih? Bapak Soekarno ini adalah presiden pertama di Indonesia ya. Dia menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia. Nah, selanjutnya ada seorang perempuan yang menjadi pahlawan nasional kita. Ada Ibu Raden Ajeng Kartini atau yang biasa didengar namanya adalah R.A. Kartini. Nah, Ibu R.A. Kartini ini adalah pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ya, Ibu R.A. Kartini ini adalah penulis dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buku itu cukup terkenal ya anak-anak. Coba kamu cari tahu apa sih isi dari buku tersebut. Nah, kenapa Ibu R.A. Kartini ini disebut sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi? Nah, dengan kegigihannya, Ibu R.A. Kartini berjuang agar wanita-wanita tidak ditindas dan bisa sejajar dengan pria. Ibu R.A. Kartini memiliki harapan atas kesamaan gender antara pria dengan wanita waktu masa penjajahan itu. Karena dahulu wanita tidak dihargai sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Wanita-wanita pada zaman dahulu hanya ditugaskan untuk mengurus suami, mengurus anak, beberes rumah, ataupun memasak. Nah, jadi Ibu R.A. Kartini inilah yang berjuang supaya perempuan dengan laki-laki ataupun wanita dengan pria bisa setara, ya.
sama-sama memiliki harapan. Nah, kita patut ya perempuan bersyukur dengan adanya kegigihan dan perjuangan dari Ibu Kartini ini ya. Selanjutnya masih perempuan ya. Ada Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini adalah istri presiden pertama di Indonesia. Tadi Ibu sudah sebutkan ya siapa presiden pertama di Indonesia. Ada Bapak Soekarno. Nah, Ibu Fatmawati ini adalah istrinya Bapak Soekarno, tetapi Ibu Fatmawati adalah istri ketiga dari Bapak Soekarno. Ibu Fatmawati inilah yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih ketika kita mau merdeka. Ibu ini yang menjahit, ibu ini yang mendesainnya. Yang terakhir ada Bapak W.R. Supratman. Nah, Bapak ini sangat terkenal ya karena dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini adalah lagu yang selalu kita nyanyikan ketika kita melakukan upacara bendera. Ya, beliau juga melawan para penjajah, tetapi caranya unik. Bapak W.R. Supratman melawan para penjajah dengan cara menciptakan suatu karya, yaitu dia menciptakan lagu perjuangan. Nah, sangat luar biasa ya anak-anak, para pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan negara ini dari tangan penjajah. Oke anak-anak, kalian tadi sudah belajar dan sudah mengetahui ya siapa-siapa saja pahlawan nasional kita. Nah, sekarang Ibu Ayu mau minta kalian untuk mencari tahu pahlawan-pahlawan berikut ini. Ada 5 pahlawan. Coba kamu cari tahu siapakah dia? Silakan tulis di buku catatanmu. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Kedua, Ahmad Dahlan. Yang ketiga ada Malik. Yang keempat Dewi Sartika. Dan yang kelima ada Ki Hajar Dewantara. Silakan anak-anak cari tahu kelima orang tersebut. Setelah itu tulis di buku catatanmu. Nanti Bapak Ibu gurumu akan mengecek hasil pekerjaanmu. Nah, kalau anak-anak masih bingung, silakan putar kembali video ini, lalu tulis di buku catatanmu ya. Jangan lupa untuk membuat catatan yang bagus. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengarkan Ibu Ayu saat menjelaskan pahlawan nasional Indonesia. Nah, kiranya melalui pembelajaran hari ini, kita semakin mau memperjuangkan negara kita dan sikap nasionalisme kita semakin tinggi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.